Saudara, menurut pemazmur, dari mana pertolongan sejati itu datang? Apa yang dilakukan Tuhan sebagai penjaga Israel berdasarkan Mazmur 121? Bagaimana sifat Tuhan yang digambarkan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121? 3 pertanyaan ini yang kita akan jawab bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya tuntunan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan coba untuk menjawab akan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Ini semua berdasarkan Mazmur pasalnya yang ke-121. Kalau di bagian pertama atau ayat 1 dan 2, ini nyanyian siar, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah sebuah nyanyian. Mazmur 121 adalah nyanyian tentang kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Ini adalah suatu puisi Alkitab yang sangat dihargai di dalam warisan puisi Ibrani. Daud menyusun Mazmur 121 ini di padang gurun Paran, segera setelah mengetahui akan kematian Samuel. Ketika Daud menyadari bahwa teman jasmaninya, Samuel, orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan dari Daud itu sendiri. Dan ketika dia mendengar informasi bahwa dia telah pergi, telah beristirahat, maka hal yang dilakukan oleh Daud adalah dia berpaling atau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan tadi, apa yang dilakukan Tuhan sebagai penjaga Israel, atau siapa pertolongan yang sejati itu? Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, memberikan pelajaran yang sangat indah dalam kehidupan manusia. Di dalam ketidakpastian, di dalam perasaan takut, di dalam perasaan duka cita, namun di sana ada pertolongan yang sejati. Dari mana itu datang? Siapa sumber pertolongan yang sejati itu? Kita tahu di dalam ayat 1 dan 2 menjawab akan pertanyaan itu. Dikatakan bahwa pertolonganku itu hanya dari Tuhan. Gunung-gunung, tempat di mana orang-orang Israel ketika mereka berjalan menuju ke tempat tujuan mereka itu, mereka menyaksikan di sana ada gunung-gunung batu. Dan pelajaran yang boleh didapatkan di sana, gunung ini melambangkan tempat yang tinggi, melambangkan perlindungan, melambangkan kekuatan. Namun pemazmur tidak berhenti hanya sampai pada gunung itu tersebut. Dia memberikan gambaran, mengarahkan imannya kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Bukan hanya melihat gunung semata, atau sebatas itu yang diambil sebagai pelajaran. Tetapi di balik dari semua itu, siapa yang telah menciptakan gunung-gunung yang tinggi, yang kuat itu, dan di sana adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dalam pertanyaan yang pertama, dari mana pertolongan yang sejati itu datang? Jawabannya adalah dari Tuhan. Kemudian yang berikut, apa yang dilakukan Tuhan sebagai penjaga Israel berdasarkan Mazmur 121 ini? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah kenal lelah. Di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyang. Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Nah, yang dilakukan Tuhan untuk bagaimana menjaga manusia
adalah Dia selalu mengawasi, Dia selalu sigap, tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Saat mungkin kita merasa sendiri, saat kita merasa tidak diperhatikan, saat kita mungkin kadang merasa tidak ada harapan, di saat yang sama Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menjaga kita, walaupun kadang kita tidak menyadarinya. Jadi apa yang dilakukan Tuhan, Dia selalu menjaga, Dia selalu melindungi, Dia selalu memberkati akan kehidupan dari umat-Nya. Dan itu boleh memberikan satu pelajaran dan kekuatan yang sangat penting. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Naungan, saudara, itu menggambarkan atau berarti perlindungan dari panas bahaya. Ingat orang Israel, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pada siang hari ada tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api. Dan itu adalah salah satu bentuk atau bukti di mana Allah selalu rindu untuk melindungi, memberikan kenyamanan, menjaga akan umatnya untuk terhindar dari hal-hal atau situasi yang tidak diinginkan. Di dalam terang, di dalam kegelapan, Tuhan tetap ada untuk apa? Untuk melindungi. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sifat dari Allah itu sendiri? Bagaimana sifat dari Tuhan kita ketika Dia menunjukkan akan setiap apa yang dilakukan tadi? Ketika Dia menjaga, Dia adalah sumber pertolongan dan lain sebagainya. Di dalam ayat yang ke-7 dan yang ke-8, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu memberikan penjagaan, Tuhan selalu menolong akan setiap manusia. Apa yang kita boleh dapatkan di sana? Apa pelajaran, apa yang kita ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana sifat, bagaimana Allah itu sendiri? Bagaimana Allah yang kita sembah itu? Dengan melihat akan hal-hal tadi, kita akan mengambil satu pelajaran di dalamnya bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang terus menjaga. Allah itu adalah Allah yang terus melindungi. Dan sifat dari Allah itu yang boleh memberikan semangat bagi kita. Kalau Allah mengasihi akan manusia, Allah mengasihi umatnya, pasti Dia akan setia untuk menjaga. Pasti Dia akan memberikan jaminan-jaminan yang sangat indah di dalam kehidupan kita manusia. Apa pelajaran yang kita boleh dapatkan di sini? Kadang saat kita menghadapi masalah, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita yang sejati. Kita akan dikuatkan dengan menyadari akan hal itu. Kemudian, percayalah kepada Tuhan dan Dia akan terus menjaga. Oleh karena janjinya, Allah tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Allah tidak pernah lalai untuk pada akhirnya tidak menjaga kita dalam kehidupan. Yang kadang kita sebagai manusia lupa akan hal ini. Percaya kepada Tuhan, oleh karena Allah itu adalah Allah yang konsisten. Kemudian Allah akan selalu melindungi kita. Itu sebabnya marilah kita tetap berjalan di dalam iman, karena Tuhan akan menyertai setiap langkah kaki kita. Seperti seorang penjaga pada malam hari, yang setia menjaga tanpa tidur, dan bahkan lebih dari itu, Tuhan akan menjaga kita tanpa henti-hentinya dengan kasih-Nya yang sempurna. Bukankah ini satu pekabaran? Bukankah ini adalah kabar baik yang kita boleh dapatkan dalam kehidupan kita? Mari kita tetap bergantung kepada Tuhan.
di dalam Mazmur 121 ini, itu memberikan satu pelajaran yang sangat baik. Itu telah menjadi berkat besar bagi ribuan orang yang tak terhitung, bahkan yang tak terhitung jumlahnya, oleh karena menemukan bahwa Allah adalah penolong yang sejati, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberkati umatnya, Allah yang memberikan jaminan dan keselamatan kepada manusia. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kehidupan kita setiap hari, kita tak bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu yang boleh memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, memberikan jaminan dalam kehidupan kami manusia, bahwa Allah adalah sumber pertolongan yang sejati. Allah telah melakukan begitu banyak hal yang terbaik di dalam kehidupan manusia. Allah selalu menjaga, Allah selalu tidak terlelap untuk melindungi dan memberkati akan umat-umatnya. Dan Allah di dalam sifat kasih, Allah yang setia, Allah yang selalu rindu untuk memberkati, sehingga kami semakin menyadari bahwa Allah adalah penolong kami yang sejati. Untuk itu, ajar kami Tuhan, untuk terus menyambut, untuk terus menyadari, dan tetap setia kepadamu, oleh karena Engkau adalah Allah kami yang sejati. Tuhan berkati kami semua, terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.